Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur kita boleh beribadah hari ini. Kita akan bersama-sama melihat dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Kita akan membaca mulai ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Setelah kita menyelesaikan sebagian besar dari Injil Markus, dan hari ini kita akan dalam beberapa minggu ke depan kita akan melihat 1 Raja-Raja. Dan kita akan fokus hari ini pada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Jika menemukan, saya akan membacakan bagian ini untuk saudara-saudara sekalian. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Amin. Setelah sekalian, kita akan memikirkan tentang satu tokoh yang besar di dalam Perjanjian Lama, seorang nabi yang saya katakan nabi yang paling besar di dalam seluruh Perjanjian Lama. Dia bernama Elia. Kita ingat ketika Yesus dimuliakan di atas gunung, satu momen yang sangat mengagumkan yang tidak pernah dijumpai oleh manusia, di mana Yesus berubah, wajahnya berkilau-kilau, bajunya dan sebagainya. Maka muncul di sana ada 2 manusia yang hadir. Siapa yang dia? Yang pertama adalah Musa. Kenapa Musa muncul? Kita tahu Musa mewakili Taurat. Unsur yang penting dalam PL adalah Taurat. Ini sangat penting sekali. Yang kedua adalah Elia. Kenapa Elia muncul? Kita tahu bahwa Elia mewakili seluruh nabi di dalam Perjanjian Lama. Maka jelas sekali bahwa Elia adalah satu nabi, satu tokoh yang sangat sentral di dalam Perjanjian Lama. Tidak ada nabi yang lebih besar dibandingkan dengan Elia. Maka Tuhan memakai Elia mewakili seluruh nabi di dalam Perjanjian Lama. Maka jelas sekali kita menemukan di sini satu figur yang namanya Elia. Dia adalah seorang yang penting sekali, seorang yang sangat dihormati sekali. Tetapi jangan lupa, Yakobus memberitahu kita bahwa ternyata Elia, dia adalah manusia biasa yang sama dengan kita. Sama dengan kita, saudaraku. Pembacaan kita memberitahu bahwa dia adalah orang Tisbe Gilead. Para arkeolog mencoba mencari tahu di mana tuh Tisbe Gilead. Dan ternyata mereka nggak yakin bahwa kota itu, lokasi itu bisa ditemukan. Apa artinya? Ini Elia adalah orang yang betul-betul biasa dari kota yang, mohon maaf, nggak dikenal, saudaraku. Orang biasa yang tidak famous. Itu Elia, saudara sekalian. Maka jelas dari satu pribadi ada 2 bagian yang melekat dalam hidupnya. Satu sisi dia orang yang hebat, orang yang begitu luar biasa, penting sekali. Tapi sisi yang lain, dia adalah orang yang biasa. Bahkan orang yang tidak terkenal sama sekali. 2 porsi, 2 bagian yang kontradiksi ini kemudian melekat di dalam satu pribadi yang namanya Elia. Setelah Elia adalah orang yang kuat, seorang yang pemberani. Kita telah baca tadi, nggak jelas asal usulnya, siapa orang tuanya, seperti apa pendidikannya. Tapi tiba-tiba dia muncul di tengah-tengah deretan panjang nama raja-raja Israel. Kemudian Elia muncul, dia menghadap Raja Ahab. Itu raja yang paling jahat. Nah, kita mencatat itu raja yang paling mengerikan sepanjang catatan sejarah Raja Israel. Elia yang bukan siapa-siapa muncul menghadap raja. Jelas ini orang yang berani,
Mentalnya kuat sekali, saudara sekalian. Tapi jangan lupa, pada sisi yang lain dalam pribadi Elia, ternyata dia adalah orang seperti apa, saudara? Dia adalah orang yang rapuh, orang yang mudah goyang, goncang hidupnya, saudaraku. Satu kali seorang wanita yang namanya Isabel, ini istrinya Raja Ahab, wanita yang begitu mengerikan kejahatannya. Ketika dia marah kepada Elia, dia ancam Elia. Saudara perhatikan, seorang yang pemberani, seorang yang kuat, tiba-tiba dia langsung mentalnya down. Dia katakan pada Tuhan, Tuhan, cukuplah Tuhan, ambil nyawaku, mending aku mati, kata Elia. Saudara perhatikan, orang yang tadinya kuat, yang pemberani sekali, di depan publik, satu figur yang kita mungkin geleng kepala. Tetapi di belakang layar, Elia adalah orang yang sangat rapuh sekali, sangat rapuh sekali. Sekali lagi, dua kondisi yang berbeda ini kemudian melekat di dalam satu pribadi manusia yang namanya Elia. Setelah fakta ini mengingatkan pada saudara dan saya bahwa ternyata tidak ada manusia yang mengklaim dirinya hebat. Tidak ada, saudara. Tidak ada nabi, tidak ada rasul, tidak ada pendeta, tidak ada hamba Tuhan. Tidak ada siapapun dalam hidup ini yang boleh mengatakan saya orang yang sempurna, saya orang yang luar biasa. Tidak pernah ada, saudara. Sehebat-hebatnya manusia, tetap saja dia manusia biasa. Bahkan dia punya kelemahan, dia punya kerapuhan dalam hidupnya. Kita teruskan pembacaan kita hari ini, saudara sekalian. Kita akan melihat bagaimana kemudian Allah akan memakai Elia, manusia yang biasa itu, manusia yang gak famous itu, saudaraku. Kemudian Tuhan pakai dia menjadi alat, menjadi pelayan, menjadi nabi yang terbesar. Wah, saudaraku, apa yang Allah lakukan di dalam hidup Elia? Apa yang Tuhan lakukan? Bagaimana Tuhan melatih dan membentuk Elia, manusia yang biasa itu, yang rapuh itu, tapi kemudian menjadi pribadi yang menggoncang dunia. Saudara-saudara sekalian, kita akan melihat satu bagian yang luar biasa dari kisah ini. Sama-sama kita akan melihat bahwa kita menemukan bahwa pembentukan, pelatihan yang Tuhan hadirkan di dalam Elia itu terekam di dalam pasal ke-17, pasal 17. Saudara perhatikan di sini, kalau kita baca dengan teliti sepanjang pasal ini, maka ini satu momen, satu bagian di mana Tuhan sedang mempersiapkan satu manusia yang namanya Elia ini. Kalau Anda membaca di sana ada dua cerita yang muncul di pasal 17. Yang pertama yaitu Elia berada di sungai Kerit. Inilah bagian yang sedang kita pelajari di sungai Kerit. Yang kedua yaitu Elia bersama-sama dengan janda di kota yang namanya Sarfat. Saya menduga ini seorang janda yang sudah lanjut umur, dan kemudian Elia tinggal bersama. Dan di sanalah sekali lagi setiap momen ini di Kerit, di Sarfat, Tuhan sedang melatih, Tuhan sedang membentuk Elia. Ada kurikulum yang Tuhan hadirkan di dalam Elia. Sehingga kalau Anda membaca di dalam pasal 18, banyak penafsir mengatakan ini adalah puncak pelayanan Nabi besar itu. Seluruh pelayanan Elia berujung kepada apa? Pasal 18. Saya memberi judul yaitu apa? Tanda petik. Itu KKR yang akbar, KKR yang terbesar, yang tidak pernah manusia lakukan kecuali Elia. Wah, bagaimana mungkin satu orang Elia, dia kemudian berhadapan dengan 450 nabi-nabi Baal. Dan kita menemukan bahwa Elia dia tampil sebagai seorang pemenang yang luar biasa. Sudah dengar kalimat ini? Tidak mungkin muncul pasal 18 sebelum didahului pasal 17. Tidak mungkin Elia mencapai puncak dalam pelayanannya yang luar biasa sebelum Tuhan melatih dan membentuk Elia. Sudah jangan pernah berpikir kita akan menjadi papa mama yang baik bagi anak-anak kita. Jangan pernah bermimpi menjadi seorang Kristen yang saleh di tengah-tengah dunia yang rusak ini. Seorang Kristen yang menjadi unggul dalam pandangan Tuhan. Tidak mungkin kita menjadi seorang pelayan-pelayan yang memperkenankan Tuhan
di dalam rumah Tuhan sebelum Tuhan melatih dan membentuk hidup kita. Sudah betapa pentingnya pelatihan dan pembentukan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Itu sebabnya janganlah lari dari pembentukan Tuhan, saudara sekalian. Jangan pernah berpikir bahwa saya akan segera menjadi orang, tanda petik, yang luar biasa, yang hebat. Di gereja, di keluarga, dimanapun. Tidak pernah, saudara. Seluruh proses dimulai ketika Tuhan melatih dan membentuk, menempa kehidupan kita. Dan dengar kalimat yang penting ini. Ternyata pembentukan Tuhan itu seringkali dia pakai cara yang aneh. Perhatikan kalimat itu. Tuhan seringkali memakai cara yang tidak populer, cara yang tidak pernah kita bayangkan, saudaraku. Untuk apa? Dia melatih, dia membentuk kehidupan anak-anaknya, saudaraku. Kita akan sama-sama lihat nanti, saya akan tunjukkan di mana letak keanehan cara Tuhan membentuk, melatih kita, sehingga kita menjadi suatu pribadi yang tanda petik yang luar biasa itu. Saudara sekalian, kita mau kembali dalam kisah daripada Elia. Apa yang Tuhan lakukan? Persiapan apa yang Tuhan kerjakan bagi seorang manusia yang rapuh sekaligus manusia yang hebat itu, saudaraku. Setelah kita lihat di dalam konteks perikop yang kita baca, ayat ketiga memberikan jawaban, inilah yang Tuhan lakukan di dalam diri Elia. Apa yang Tuhan kerjakan? Bersama-sama kita membaca sekali lagi ayat yang ketiga. Saya mengajak kita membaca ayat ini 1, 2, dan 3. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Perhatikan yang berwarna kuning. Bersembunyilah di sungai Kerit. Ini frasa memunculkan ada banyak kejanggalan, ada banyak hal yang menimbulkan pertanyaan bagi kita. Sudah ada dua hal yang Tuhan kerjakan di tepi sungai Kerit untuk Elia. Apa yang Tuhan kerjakan? Sudah yang pertama, protecting. Tuhan lindungi Elia. Nah, kita tahu kalau sudah membaca dengan teliti bagian seterusnya, rupa-rupanya itu Raja Ahab mencari dan mengejar Elia. Wah, dikejar jauh. Sampai ke luar negeri itu dia cari. Itu namanya Elia sama si Ahab. Kenapa dia cari, saudaraku? Kemungkinan besar, saya kira Ahab itu kemudian ingin supaya Elia membatalkan berita penghukuman, kutukan katakanlah, yang pernah diucapkan oleh Elia. Elia katakan tidak akan turun hujan sebelum aku mengatakannya. Artinya apa? Wah, di orang mulutnya, kalimatnya, kata-katanya sakti sekali ini. Maka ini Ahab sadar, saya harus cari supaya musibah dia berhenti. Itu pikiran Ahab. Itu sebabnya kemudian Tuhan sengaja melindungi Elia, disingkirkan, disembunyikan, supaya gak jumpa dengan siapa? Dengan Ahab. Tapi saya kira bukan hanya sekedar protecting, tetapi kita menemukan bahwa Tuhan sesungguhnya sedang memelihara Elia. Kita tahu bahwa hujan gak turun itu bukan hanya untuk orang tertentu. Seluruh rakyat, seluruh negeri, termasuk Elia di sana, saudaraku. Dia mengalami kekeringan, dia mengalami situasi paceklik yang panjang sekali. Tidak main-main, saudaraku. 3,5 tahun. 3,5 tahun, saudaraku. Kemarin malam hujan di Jakarta, saudaraku ya. Wah, rasanya lega sekali. Saya nggak mau tahu itu dari alam atau dari buatan, saya nggak mau tahu, saudaraku. Terlalu panas. Baru beberapa bulan Jakarta khususnya kita nggak turun hujan, kering, panas sekali. Bahkan beberapa wilayah Indonesia. Saudara bayangkan, hari itu Elia 3,5 tahun, saudaraku, tidak ada hujan. Jangankan hujan, embun pun tidak ada, saudaraku. Pagi itu turun embun, saudaraku. Mau nggak mau kita merasakan sedikit kesejukan. Tetapi zaman itu satu pun tetes air tidak turun, saudaraku. Saudara bayangkan, kondisinya sangat-sangat mengerikan sekali. Tapi Tuhan menjaga Elia. Tuhan pelihara Elia. Yang kedua yang Tuhan kerjakan bukan cuma protecting, tetapi adalah apa? Ini yang penting, saudaraku. Training. Rupa-rupanya sungai Kerit adalah tempat di mana Allah sedang melatih, membentuk
manusia yang dipersiapkan untuk mencapai pelayanan besar bagi Israel. Pelatihan, training yang Tuhan kerjakan di dalam diri Elia. Saudara sekalian, kita akan lanjutkan. Apa pelajaran yang Tuhan berikan di dalam training tersebut? Kira-kira apa sih yang Tuhan mau ajar sebelum Elia melayani lebih lanjut? Satu sederhana jawabannya. Tuhan mau supaya Elia belajar berfokus hanya kepada Tuhan. Sama-sama membaca kalimat ini, 1, 2, 3. Belajarlah berfokus hanya kepada Tuhan. Cuman ini, saudara. Tidak yang lain, saudara. Tidak ada pelajaran yang terlalu dalam, yang terlalu menjelimet. Tidak, saudara. Saudaraku, Tuhan mau Elia tidak terdistraksi dengan hal-hal yang ada di sekitarnya. Bukan kepada sungai Kerit. Bukan kepada burung gagak. Bukan kepada lingkungan. Bukan, saudara. Bukan pada dirinya juga. Bukan pada kesulitannya. Bukan, saudara. Tetapi hanya kepada Tuhan. Mari sama-sama kita akan menelusuri ayat-ayat ini. Saya akan memperlihatkan saudara ada sebuah logika yang aneh yang kemudian kita temukan ketika kita membaca dengan teliti. Ayat 1 kita sudah baca di sana. Tuhan perintahkan Elia menjumpai Raja Ahab. Elia datang membawa sebuah berita yang mengerikan, berita penghukuman, saudara. Kitab Ulangan memberitahu kita, Tuhan berbicara kepada umat, kalau kamu setia kepadaku, maka aku Tuhan akan menurunkan hujan, menurunkan kesuburan di tengah-tengah umat. Tetapi sebaliknya, kalau kamu gak setia kepadaku, kata Tuhan, aku akan menahan hujan. Perhatikan, ditahan hujan, dan turun hujan, kering. Maka jelas, saat itu berita Tuhan adalah berita penghukuman. Tuhan marah karena umatnya, dimulai dari rajanya, meninggalkan Allah Yahweh, berpaling kepada dewa-dewa Baal. Maka Elia datang membawa berita penghukuman. Saya kira bukan hanya penghukuman berita yang dibawa oleh Elia, tetapi berita yang mempermalukan para Baal. Seperti kan di sini Baal mengatakan kami. Saudara perlu tahu Baal itu dewa yang diimport oleh Isabel, istrinya si Raja Ahab. Dewa Baal diyakini sebagai dewa kesuburan, dipercaya sebagai dewa hujan. Itu Baal, saudara. Anda lihat kekontrasan di sini. Baal mengatakan kami dewa hujan, tetapi Allah Israel, Tuhan yang hidup, kata Elia, Tuhan mengatakan tidak akan turun hujan. Baal mengatakan kami dewa kesuburan, Tuhan yang hidup Allah Israel itu, yang dilayani oleh Elia, dia berkata akan muncul kekeringan yang panjang, yang mengerikan. So lihat berita yang berbeda. Tuhan seolah menantang, mengkontraskan berita itu. Dan kita menemukan bahwa ternyata dewa-dewa Baal tidak punya kuasa sama sekali. Maka saya kira berita penghukuman sekaligus berita yang mempermalukan, tanda petik, yang menelanjangi daripada dewa-dewa Baal. Itu ayat 1, saudara. Nah, setelah peristiwa itu, apa yang Tuhan lakukan dalam diri Elia? Ayat kedua, ayat ketiga, kita temukan ternyata Tuhan ngomong gini sama Elia. Oke, Elia, sekarang kamu bersembunyi. Bersembunyi. Saudaraku, saya percaya, saya menduga ini. Saya percaya Elia bingung waktu dengar cerita Tuhan ini. Kamu panggil saya keluar dari tempat yang gak jelas, dari kota yang tidak terkenal, kemudian membawa misi besar, mengembalikan umat Allah kepada Allah yang hidup itu. Dia jumpai raja di istana, berita yang besar. Nah, kan harusnya logikanya, cenglinya, so. Dari istana Elia turun kemana? Turun ke jalan, turun ke masyarakat, ke pasar-pasar, ke pusat-pusat keramaian, dan kemudian Elia mulai berkhotbah. Dia bawa berita besar. Dia katakan bahwa Tuhan marah. Siapa tahu orang-orang bertobat. Betul tidak, saudaraku? Tapi sayang sekali, itu bukan cara Tuhan. Aneh bukan?
Secara logika manusia, harusnya Tuhan panggil seseorang, membawa berita penting, menggoncang dunia, turun ke jalan dong. Khotbah pada banyak orang. Itu bukan cara Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan? Sebelum Elia pada akhirnya dia keluar ke jalan, lakukan KKR besar. Pertama-tama Tuhan katakan sama Elia, bersembunyi. Bersembunyi, saudaraku. Di mana dia sembunyi, saudaraku? Sungai Kerit. Nah, saudara perlu tahu Sungai Kerit itu adalah sungai atau lokasi yang, sekali lagi, lokasi yang sepi, saudaraku. Lokasi yang tidak menarik perhatian orang, jarang dikunjungi. Kalau misalnya ada destinasi untuk orang wisata pada masa itu ya, tidak ada orang kunjung ke Sungai Kerit, tidak ada, sudah ada. Tempat yang sepi, yang sunyi sekali. Berapa lama di sana, saudara? Nah, saudara perlu tahu, penghukuman Tuhan itu 3,5 tahun tidak turun hujan, betul? Itu perinciannya, detailnya. 1,5 tahun itu di Sungai Kerit, Elia di sana. Dan kemudian 2 tahun sisanya berada di Sarfat bersama dengan janda yang ditolong oleh Elia. Saudara bayangkan, 1,5 tahun hidup seorang diri, tidak ada siapapun, di tempat yang sunyi. Saudara, saya ingat peristiwa atau momen ketika COVID. Orang disuruh karantina berapa dia? 2 minggu ya, 2 minggu ya. Ada yang 3 minggu. Waduh, itu udah bete-nya sangat, itu boring sekali. Padahal saudara masih di hotel, masih bisa punya handphone, ada internet, ada wifi, masih kontak sama orang di luar. Betul tidak, saudara? Ini Elia, nggak ada internet, saudara, nggak ada handphone. Gak ada apa-apa, saudara. 1,5 tahun. Wah, satu masa yang gak mudah sekali. Gak mudah sekali. Pertanyaannya, apa yang Tuhan inginkan daripada Elia dari pengalaman ini? Saudara, aku perhatikan baik-baik. Tuhan sengaja meletakkan Elia dalam situasi kondisi yang seperti itu. Dengan tujuan, Tuhan hanya ingin supaya Elia fokus kepada dirinya. Tuhan mau Elia mempunyai single-minded, fokus. Saya lihat gambar ini, jelas sekali ya. Dari tempat yang ramai, itu istana, Tuhan bawa dia kemana? Tempat yang sepi. Dari tempat yang terbuka, itu istana terbuka, saudara. Orang lalu lalang, tentu nggak semua orang ya, tapi terbuka bukan? Tuhan bawa dia kemana? Ke tempat yang tersembunyi, di pelosok, terpencil. Setelah aku perhatikan akan kata-kata ini. Setelah kata kerit dalam bahasa Ibrani itu mempunyai pengertian adalah to cut down. Artinya kira-kira memotong. Bukan memotong, saudara. Apa itu? Menebang, saudara. Itu arti kerit. Jadi Sungai Kerit itu artinya menebang. Ada sesuatu yang ditebas. Saudara tahu apa yang Tuhan lakukan di sungai ini dengan kata kerit ini? Tuhan, kalau sesuatu ditebang, dipotong, dipangkas, ditebas, maka pasti terputus, betul ya? Sesuatu benda tebang, pasti putus, terpisah. Saudaraku, Tuhan sedang memisahkan sesuatu dari hidup Elia. Apa yang Tuhan pisahkan di sini? Tuhan memisahkan dari fellowship of people. Saudara, Elia adalah punya keluarga, tanda petik. Saya nggak tahu dia punya istri atau punya papa mama, nggak jelas, saudaraku. Kita nggak ada catatan. Tapi saya percaya dia punya teman-teman. Dia ada di dalam satu society, saudaraku. People, fellowship of people. Tapi Tuhan selalu menggeser dia kemana? Kepada the fellowship of God. Tuhan pisahkan, Tuhan keluarkan dia. Kamu keluar dari lingkungan, dari sekitarmu itu. Untuk apa? Engkau mempunyai fellowship hanya dengan Tuhan. Satu lagi, Tuhan memisahkan dari the food of people. Saya percaya ada banyak makanan yang bisa Elia dapatkan dimanapun dia hidup. Ada makanan ini, makanan itu. Namun saudara, Tuhan memisahkan semua tadi. Menjadi apa? Tuhan yang memberi dia makan. Saudara perhatikan, fokusnya Tuhan ditarik, diarahkan terus pada Tuhan.
dari lingkungannya besar. Kemudian dia mulai mempunyai relasi dengan Tuhan. Dia mendapat makanan dimanapun. Sekarang dia dikondisikan harus mendapatkan dari Tuhan. Saudara bayangin, itu lokasi terpencil. Dari mana dapat makanan, saudara sekalian? Satu lagi, Tuhan memisahkan Elia dari sistem agama. Sistem agama yang dibuat oleh manusia. Manusia selalu memikirkan bagaimana untuk membangun satu agama. Dia perlu ritual, dia perlu lokasi, dia perlu tempat, dia perlu ini, dia perlu itu. Semua perlukan. Tapi hari itu Allah menggeser Elia dari sistem agama yang manusia buat menjadi apa? Hanya tertuju kepada Tuhan. Saudara perhatikan, di sungai Kerit, no temple. Tidak ada bait suci, di mana saudaraku? No priest, tidak ada imam, tidak ada saudaraku. Tidak ada altar, tidak ada mesbah. Ini sebuah alat-alat ritual saudara. Tidak ada saudara. Kosong semuanya. Tetapi di tempat itu ada firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada dia. Anda perhatikan, Tuhan geser Elia dan fokus hanya kepada Tuhan. Setelah sekalian, Tuhan sengaja membuat Elia alone. Dia sendiri. Tetapi justru di tempat itulah Tuhan ingin Elia, dia alone with God. Bukan cuma sendiri. Jangan mengatakan, aduh saya sepian, saya sunyi, gak ada orang nih. Tuhan ingin kamu sendiri dengan Tuhan. Perhatikan, fokusnya jelas sekali. Tuhan tarik dia dari background yang beraneka ragam itu, dari kondisi yang beraneka ragam itu. Tuhan tarik Elia hanya fokus kepada dirinya. Saudara-saudara sekalian, inilah yang menjadi kurikulum yang Tuhan berikan kepada Elia. Sebelum dia dipakai, sebelum dia menuju kepada puncak pelayanan yang besar itu, pertama-tama Elia harus dipisahkan dari segala sesuatu. Tuhan memberikan single-minded focus. Hanya Tuhan. Hanya Tuhan. Itu sebabnya kalau sudah membaca di dalam pasal ke-18. Tadi saya sudah singgung di sana, itu adalah puncak pelayanan Elia. Di tengah-tengah kesuksesan, tanda petik, saya pakai kata sukses secara manusia. Dia tampil sebagai the winner, the pemenang, saudaraku. Itu ratusan Nabi Baal itu habis kalahkan oleh Elia. Dia tampil luar biasa. Saudara perhatikan, Elia segera keluar dari follow spotlight yang kemudian mulai menuju pada dirinya. Saudara tahu follow spotlight? Itu kalau orang main drama, itu ada lampu sorot yang kemudian menyorot pada dirinya, kepada pemain drama, kepada aktor itu. Kemana dia jalan, itu lampu terus ngikutin. Itu namanya follow spot. Sehingga penontonnya, audiensnya terfokus kepada orang itu. Karena cuma dia yang disorot. Kemana dia naik, dia turun, dia terbang kemana, diikutin terus sama follow spot itu. Setelahku, Elia keluar dari follow spotlight. Karena Elia tahu itu panggung kehormatan miliknya Allah Yahweh. Itu sebabnya ketika prestasi yang gemilang muncul, sudah dengar pengakuan umat Allah yang hadir pada hari itu. Mereka berkata, Tuhan, dialah Allah. Yehova, Yahweh, dialah Allah, dialah Allah. Lihat, bukan Elia yang menonjol. Perhatikan, satu-satu orang di antara ratusan orang. Bukan dia pahlawan, dia menonjol bukan? Tapi Elia segera turun. Karena dia tahu fokusnya hanya Tuhan. Saudara-saudara sekalian, sebagai orang-orang Kristen, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita perlu mempunyai fokus yang hanya tunggal dalam hidup ini. Hanya Dia. Namun secara jujur kita mengakui,
Khususnya kita para pelayan Tuhan. Kemarin pembinaan ada pendeta yang kemudian mengingatkan orang-orang yang berada di front stage, orang di mimbar. Ini sangat rentan sekali, saudara. Bukan fokus pada Tuhan, namun kepada apa? Kepada diri sendiri. Kita ngajar sekolah minggu, anak-anak mengagumi, tepuk tangan lau sebagus. Dia ngefans dengan kita. Berhati-hati, saudara. Kita jadi pemimpin dimanapun, di komisi, di paduan suara, di kelompok-kelompok, saudaraku. Berhati-hati, saudaraku. Ada sebuah kalimat Arthur Pink, dia memberikan koreksi, dia memberikan kalimat yang sangat tajam. Betapa menyedihkannya, betapa mudahnya kata dia untuk menjadikan yang namanya pelayanan yang Tuhan percayakan pada diri kita. Kita pakai pelayanan itu sebagai apa? Sebagai pijakan. Sebagai tumpuan untuk apa? Mendisplay diri kita sendiri. Wow, mengerikan, so. Namanya pelayanan di gereja, bukan pakai nama Tuhan. Tapi sesungguhnya kita berdiri di atas pelayanan itu, menampilkan diri kita, saudara. Di mana Tuhan? Gak kelihatan. Itu sebabnya Tuhan ingin engkau sembunyi. Tuhan sembunyikan, Tuhan umpetin Elia sekian tahun, saudaraku. Dengan berbagai macam kondisi yang Tuhan sengaja buat. Dia latih supaya Elia fokus hanya kepada dirinya. Saudara-saudara sekalian, berfokuslah kepada Tuhan dalam hidup ini. Jangan fokus kepada diri kita sendiri. Jangan fokus kepada orang lain. Jangan fokus kepada lingkungan sekitar. Jangan fokus kepada masalah. Jangan fokus kepada keterbatasan yang kita miliki. Saya dengar dalam gereja orang mengatakan, gimana? Kita nggak ada orang, nggak ada resources. Betul? Bola nggak? Program mau jalan gimana? Gak ada. Bolui ya. Gimana buat program KKR? Gak ada duit. Sudah lihat, apa fokus kita? Keterbatasan. Dalam bisnis, kesulitan muncul. Aduh Tuhan, gak ada jalan keluar. Susah, saudara. Yang kamu lihat apa? Masalah. Lihat Tuhan. Dia besar. Dia hidup, saudara. Hari ini Tuhan membongkar cara pandang kita. Saudara-saudara sekalian, perhatikan gambar ini sebagai konklusi kita. Saudara, orang yang fokus pada diri seringkali berkata apa? Kalau nggak ada saya, ya. Kalau nggak ada saya, waduh, ini perusahaan ya, bisa kolaps ini. Kalau nggak ada gua, ini keluarga, wah berantakan ini. Kalau tidak ada saya, gereja ini kacau. Tidak bertumbuh ini. Mau dibawa kemana arahnya? Saudara perhatikan, itu ciri-ciri orang yang fokus kepada apa? Diri. Tetapi orang yang fokus pada Tuhan, dia akan berkata, puji Tuhan. Tuhan masih mempercayakan saya terlibat di dalam pelayanannya. Puji Tuhan, saya bersyukur. Tuhan memakai saya sehingga perusahaan ini terus berjalan sekalipun tertatih-tatih. Bapak Ibu sekalian, hari ini apa atau siapa yang menjadi fokus di dalam hidupmu? Ini pelajaran pertama yang saya bagikan. Nanti di jam kedua saya akan memberikan pelajaran yang lain. Apa yang Tuhan lakukan dalam Elia? Kurikulum apa yang Tuhan berikan ketika Tuhan mengatakan bersembunyi di tukang kerit? Hari ini Tuhan mengajak saudara dan saya, izinkan pada Tuhan, izinkanlah Tuhan membawa dirimu untuk bersembunyi di sungai Kerit, karena Dia ingin melatih, membentuk kita untuk memiliki, sekali lagi, single minded fokus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengaku dengan jujur seringkali fokus kami bukan pada dirimu. Sekalipun kami adalah anak-anak Tuhan, kami berdoa, kami memanggil nama Tuhan, kami berseru ketika kami punya kesulitan, ketika kami bangun pagi, ketika kami di gereja.
Bibir kami berkata Tuhan, mulut kami mengucapkan kalimat-kalimat yang selalu kepada Tuhan, tapi hati kami sejujurnya belum tentu terfokus kepada dirimu. Maka biarlah hari ini kami mengizinkan Engkau yang boleh mengkalibrasi, membawa kami bersembunyi di sungai Kerit itu. Tuhan melatih, kami mau dilatih, kami mau dibentuk, sehingga kami betul-betul mempunyai fokus yang tajam, yang jelas, yang hanya mengarah kepada dirimu. Tuhan tolonglah kami, Tuhan bantulah kami. Jangan biarkan kami terus berlarut-larut mempunyai kehidupan di tengah-tengah dunia yang terombang-ambing. Tapi kami mau berjalan menuju pada puncak di mana Tuhan telah menyiapkan kehidupan dan pelayanan yang berbuah-buah bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu. Sekalipun hamba-Mu telah berhenti berkata-kata, tapi kami percaya Roh Kudus akan terus berbicara, menerjemahkan, membuat kami makin mengerti, dan membuat kami bisa melakukan firman ini dalam hidup ini. Terima kasih banyak. Ini doa kami berdoa bersyukur dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Kita akan menyanyi satu lagu.